Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafitri Rafida Wulandari dari kelas PIM semester 6. Di sini saya akan membawakan tugas micro teaching, yaitu dengan cara menyampaikan video pembelajaran melalui daring atau melalui video PPT. Terima kasih, selamat menyaksikan. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan materi yang berjudul macam-macam sujud, yaitu materi kelas 8 SMP semester 1. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah sebaiknya kita memulai dengan bacaan bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Di sini kita akan membahas beberapa indikator yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Pembahasan yang pertama yaitu membiasakan sujud syukur, tilawat, dan sujud sahwi berdasarkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu menjelaskan pengertian sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawat berdasarkan syariat serta ketentuan dan cara-caranya. Oke, langsung saja kita akan membahas indikator yang pertama yaitu mengenai pembahasan membiasakan sujud. Sujud dilakukan sebagai bukti atas ketaatannya sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud yang dilakukan tersebut tentunya juga mempunyai nama dan pengertian yang berbeda pula dengan sujud yang lainnya. Berbicara mengenai sujud, biasanya itu kita hanya terpaku dengan ibadah sholat saja. Namun sering kita berjumpa dengan orang yang mana tidak dalam keadaan sholat melakukan ibadah sujud ini. Artinya apa? Selain di dalam ibadah sholat, ternyata itu ada macam-macam sujud yang kita semua anjurkan melakukannya. Yaitu diantaranya yaitu sujud sahwi, sujud tilawat, dan sujud syukur. Di sini kita akan membahas satu persatu apa itu pengertian dan bagaimana cara serta ketentuannya. Kita akan membahas pengertian sujud syukur terlebih dahulu. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan oleh seseorang yang tengah mendapat sebuah keberuntungan atau keberhasilan yang dicapai atas karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai ketentuan dan cara melakukan sujud syukur yaitu syaratnya yang pertama adalah utamakan dalam kondisi suci terlebih dahulu, baik badan, pakaian maupun tempatnya. Yang kedua yaitu menutup aurat. Dan yang ketiga, usahakan untuk menghadap ke kiblat. Mengenai cara-cara melakukan sujud syukur, yang pertama yaitu berniat melakukan sujud syukur. Yang kedua, takbir. Yang ketiga, sujud dan membaca zikir. Yang keempat, duduk daripada sujud. Yang kelima, memberi salam. Yang kedua yaitu pengertian sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan seseorang ketika sedang membaca atau mendengar bacaan Al-Quran, yang mana pada ayat Al-Quran tersebut terdapat ayat sajdah, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Letak ayat-ayat sajdah diantaranya yaitu Quran Surat Al-A'raf, Quran Surat An-Nahl, Quran Surat Maryam, serta Quran Surat Al-Hajj, dan lain sebagainya. Dalam sebuah hadis disebutkan yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam suatu saat beliau pernah membaca ayat Al-Qur'an di depan kami. Maka ketika beliau sampai pada ayat sajdah, beliau itu takbir dan bersujud bersama kami. Cara melakukan sujud tilawah. Caranya yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah melakukan takbir. Yang ketiga melakukan sujud tilawah satu kali. Yang keempat langsung bangun dari sujud tanpa duduk istirahat terlebih dahulu dengan mengucapkan takbir tanpa mengangkat kedua tangan. Syarat-syarat sujud tilawah. Yang pertama yaitu suci dari segala kotoran dan najis baik badan, pakaian maupun tempatnya. Yang kedua menutupi aurat. Yang ketiga tentunya yaitu menghadap ke arah kiblat. Selanjutnya yaitu pengertian mengenai sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan ketika ada seseorang yang sedang berada dalam kondisi sholat, kemudian ada yang dilupakannya. Hal ini bisa diakibatkan karena kurangnya konsentrasi sehingga membuat dirinya lupa atau lalai, atau memang adanya keterbatasan dalam berkonsentrasi. Sujud ini dilakukan ketika seseorang sedang melakukan ibadah sholat, lalu dia lupa atau ragu atas gerakan atau jumlah rakaat yang dilaksanakannya. Berbicara mengenai sujud sahwi, ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang sujud sahwi tersebut. Di antaranya yaitu An Abi Sa'id Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza saka ahadukum fi sholatihi falam yadhirkum sholat thalatha am arba'ah
falyatrahas wal baini ala mastaiqan thumma jittu sajdataini qabla ayyusallim fa in kana sholahan sa syafa'na lahu sholah wa in kana sholah itma'a lil arba'i kanat tar'ima li syaitan. Yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila di antara kamu sekalian mengalami ragu dalam melaksanakan sholatnya, yakni ia tidak tahu berapa rakaat ia melakukan sholat, 3 atau 4 rakaatkah, hendaklah ia hilangkan keraguan itu dan teruskanlah sholatnya itu menurut rakaat yang diyakininya. Sujud sahwi yang dilakukan ketika sholat tentunya ada sebabnya pula, yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu lupa atau ragu akan jumlah rakaat yang tengah dilakukan ketika sholat. Yang kedua, lupa membaca doa kunut bagi orang yang melakukannya. Yang ketiga, lupa menempatkan bacaan sholat atau rukun qauli yang bukan pada tempatnya, seperti membaca surat Al-Fatihah ketika dalam posisi sujud dan lain sebagainya. Tata cara sujud sahwi. Yang pertama yaitu setelah membaca tasyahud akhir, niat sujud sahwi dalam hati, kemudian sujud sahwi pertama dengan membaca tasbih. Hukum sujud sahwi adalah sunnah, meski demikian alangkah pantasnya untuk dilaksanakan. Oke, pembahasan macam-macam sujud dari pengertian, tata cara, dan ketentuannya telah kita bahas bersama-sama. Semoga pembahasan dan pada pembelajaran pada hari ini semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum.